Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam. Pagi semuanya, please on your camera. Oke, masih 35 anak. Ada beberapa yang KPRS ya, jadi mungkin berkurangnya tidak sesuai dengan jumlah yang pertama kali kita masuk di awal perkuliahan atau minggu yang lalu. Materi hari ini sudah saya unggah di Hebat e-Learning, jadi teman-teman bisa download untuk mengambil materi tersebut untuk dijadikan bahan referensi. Kemudian saya mengingatkan hari ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan policy ya, jangan sampai lupa agar kita saling membagi informasi, membagi pengetahuan terkait dengan sebenarnya policy mengenai kelompok khusus di Indonesia itu seperti apa terkait dengan akses informasi atau terkait dengan pelayanan informasi di Indonesia seperti apa. Begitu. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin Evi ada di sini. Evi dan Rizky, terkait dengan kelompok bagaimana? Kemarin info yang terakhir saya sampaikan ke Bu Rakil kan ada 8 anak yang KPRS. Ternyata kemarin tambah 1 lagi, jadi ada 9, total 9 yang KPRS. Jadi buat kelompok itu terbentuknya 9 kelompok dan itu belum lengkap 5 orang per kelompok. Nggak apa-apa. Berarti sekitar 40 satuan ya, 40-an lah, 40 satuan yang sekarang ada di mata kuliah IKK. Ini sebenarnya sudah banyak ya. Dulu itu kalau IKK itu biasanya hanya 25, 30 yang ikut memang karena mata kuliah yang spesifik ya tentang kelompok khusus. Tidak banyak dari kita memang tertarik tentang kelompok khusus ini. Jadi 40 ini termasuk lumayan banyak menurut saya. Dari Evi bisa share ininya, saya sudah berikan akses, bisa untuk share kelompok-kelompoknya. Sambil menunggu Evi, kalau tidak salah seharusnya di mata kuliah ini ada mahasiswa dari Malaysia ya yang join masuk. Cuman mungkin menunggu kebijakan dari departemen atau fakultas kapan anak tersebut masuk untuk ikut serta di mata kuliah IKK. Evi bisa? Ya, terima kasih. Jadi ada, minta tolong di-scroll ke bawah, ada 9 ya, 8. Ya. Ada 8, 9 yang 9 atau kelompok 9 masih belum lengkap. Ini sudah termasuk yang ikut KPRS masuk, F? Belum, Bu. Yang Belum ya? baru masuk belum saya list. Belum ya? Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, untuk sementara ini terlebih dahulu. Jadi tolong di-scroll lagi ke atas. Oke, minggu depan tidak ada perkuliahan. Tolong teman-teman bisa explore terkait dengan fenomena-fenomena yang ada di masyarakat terkait dengan tunawicara, tunanetra, amputasi kaki, kemudian tolong scroll ke bawah. Tunarungu, autism, mata autisme atau amputasi tangan, tunarungu, autisme lagi, tunawicara dan tunanetra. Tunanetra belum ya. Tunanetra terwakili oleh siapa? Tunanetra ada nggak? Tunawicara, tunanetra, amputasi kaki. Ke bawah. Nah, ada kelompok 2. Oke. Begini, teman-teman, yang perlu saya tegaskan sekali lagi, teman-teman harus mungkin minggu depan nggak harus terjun, tetapi setidaknya kalian diskusi mengeksplor diri terkait dengan jenis-jenis dari
teman-teman yang mempunyai keterbatasan khusus atau kelompok khusus ini. Kenapa? Kalian harus belajar terlebih dahulu. Pertama yang kalian harus tahu mengenai jenis-jenis ini adalah bagaimana Anda nanti berdiskusi, bagaimana teman-teman juga nanti bertanya, bagaimana teman-teman juga nanti menyapa teman-teman yang mempunyai keterbatasan khusus ini. Karena tidak semua orang dari teman-teman yang mempunyai keterbatasan khusus ini atau kelompok khusus ini mau menerima, accept kita sebagai orang luar, apalagi tidak kenal sama sekali ya. Kemudian menyapa saja mereka kadang tidak accept. Nah, ini yang perlu harus kalian pahami terlebih dahulu karakteristik mereka. Kalau tunawicara itu apa sih karakternya? Bagaimana saya harus menyapa terlebih dahulu? Karena pertama komunikasi harus terbentuk terlebih dahulu, jangan kemudian ujuk-ujuk bertanya, apalagi saya dari mahasiswa ini dan lain sebagainya. Berdasarkan pengalaman saya ketika saya pernah terjun dalam 1 tahun mendalami tentang keterbutaan khususnya autism ya, saya perlu waktu 5 minggu hanya untuk proses komunikasi. Nah, mungkin tidak harus selama itu ya. Kenapa? Karena ketika kita ingin berkomunikasi saja, kita harus tahu bagaimana sih harus kita mempunyai keterampilan khusus untuk berbicara dengan mereka. Itu harus kalian pelajari terlebih dahulu. Karena trik-trik itu sangat membantu teman-teman untuk berdiskusi dengan mereka. Nah, yang perlu dipelajari juga teman-teman yang mungkin nanti punya apa ya, apa ke ketepatan mendapatkan autism atau autis itu mungkin ya, mungkin sulit untuk berkomunikasi dengan personalnya tersebut. Karena berdasarkan pengalaman saya, kalau autis itu biasanya kami berkomunikasi dengan ibunya, orang tuanya. Tetapi hal tersebut biasanya tidak menjawab apa yang kita inginkan. Perlu di cross check ke orang atau narasumber tersebut atau pelaku tersebut atau yang memiliki keterbatasan khusus tersebut. Nah, ini yang perlu kalian sekarang dalami, bagaimana sih harusnya kami berkomunikasi terlebih dahulu sambil nanti bisa mendalami terkait dengan aspek-aspek yang nanti kalian observe di lapangan. Gitu ya. Sekali lagi, boleh nggak Bu, kalau misalnya kita itu informannya tidak berasal dari narasumber langsung, boleh jika hal tersebut tidak dapat dilakukan untuk proses berkomunikasi. Mungkin dengan ibunya, mungkin dengan volunteernya, mungkin dengan orang terdekatnya boleh. Namun juga tidak semua teman-teman yang mempunyai keterbatasan khusus ini tidak mampu dapat bicara. Banyak dari mereka juga sangat open minded, sangat terbuka. Yang perlu kalian mungkin teman-teman ada yang tahu ya, ada namanya Mas Alfian yang sekarang diterima di BUMN kalau nggak salah, yang mempunyai keterbatasan tidak bisa melihat, dan saya pernah berkomunikasi salah satu informan yang saya tanyain terkait dengan bagaimana sih mengakses informasi dan bagaimana pelayanan informasi yang kalian dapatkan atau Mas Alfian dapatkan untuk mengakses informasi dalam segi pendidikan. Ternyata beliau atau dia ini tidak sama sekali memerlukan bantuan orang lain, dan itu kan tidak semua orang juga bisa seperti itu. Ada yang mandiri, ada yang tidak mandiri untuk mengakses informasinya. Ingat ya teman-teman, harus selalu mempunyai kacamata kuda dalam tanda petik ya, jangan melebar kemana-mana. Yang kalian kaji adalah bagian-bagian terkait dengan pelayanan informasinya, terkait dengan aksesnya dan lain sebagainya yang mungkin kalian bisa explore. Mungkin bisa jadi bisa yang lain, tetapi mungkin yang akan mempengaruhi aspek-aspek tersebut. Ada minggu 1, minggu 2 teman-teman bisa explore di minggu tersebut. Meskipun saya yakin teman-teman mungkin tidak juga explore di jam dan di hari tersebut. Ya sudahlah, kita di hari yang lain monggo, tetapi minggu depan tidak ada perkuliahan. Saya khususkan untuk teman-teman explore terkait dengan permasalahan-permasalahan atau aspek-aspek yang sudah kita cantumkan di kontrak perkuliahan.
Silahkan ditanyakan, mungkin ada yang masih bingung atau mungkin perlu tambahan masukan dari teman-teman, silahkan terkait dengan tugas ini. Kontrak perkuliahan sudah di ini ya, di Hebat Learning. Jadi teman-teman bisa cek untuk memperdalam dan bisa ditanyakan ke Komting. Komting nanti bisa menanyakan ke saya terkait mungkin penjelasan atau mungkin hal-hal yang perlu lagi dipertegas, silahkan ditanyakan ke Komting, Komting nanti ke saya. Ada yang perlu ditanyakan teman-teman? Atau mungkin masukan, boleh, silahkan. Nggak ada ya, sekali lagi, tolong pelajari terlebih dahulu proses-proses berkomunikasi dengan mereka. Sekali lagi, boleh melalui subjek kedua atau informan kedua atau tidak informan pertama atau narasumber langsung, ini kan mungkin orang-orang di sekitar yang mengetahui aspek-aspek yang mungkin akan kalian gali dengan catatan memang tidak bisa diajak berbicara terkait dengan hal tersebut. Kalau bisa ganti itu dalam arti informan lain ya, bukan ganti ininya, bukan ganti subjeknya, tetapi atau jenisnya, tetapi orang lain. Ini biasanya hanya ada di autism karena tidak semua autis, teman-teman autis itu mau diajak berbicara dan mampu diajak berbicara. Ada kalanya dia mengerti, ada kalanya tidak mengerti, meskipun dia sangat cerdas, tapi kalau misalnya bisa, itu sangat luar biasa. Misalnya tidak bisa, ya kalian bisa mendekati dari segi orang-orang terdekat yang mengetahui tentang keadaan narasumber tersebut. Gitu ya. Tapi kalau saya rasa tunawicara, netra, amputasi kaki itu bisa diajak berbicara dan lain sebagainya dan seterusnya kecuali autis biasanya, tapi tidak semua autis begitu ya. Biasanya seperti itu. Tidak ada hal-hal faktor-faktor internal dan eksternal yang membuat mereka akhirnya bagaimana mendekati orang-orang atau teman-teman yang mempunyai keterbatasan khusus itu perlu waktu. Setidaknya dengan kalian terjun lapangan, kalian ada awareness. Awareness itu merupakan hal penting atau sikap pertama yang harus dimiliki seseorang untuk mengetahui bagaimana pelayanan informasi. Ketika kita ada aware, ya bagaimana memberikan layanan informasi kepada mereka, pengguna kita untuk mengakses informasinya. Begitu teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan lanjutkan terkait dengan materi pada pagi hari ini. Ada yang ditanyakan? Ingat, minggu depan tidak ada perkuliahan. Silahkan explore terkait dengan aspek-aspek yang harus kalian observe pada minggu tersebut dan kalian bisa cek di Hebat e-learning atau kontrak perkuliahan apa saja kalau misalnya lupa. Evi silahkan di stop screen. Ya, nanti saya akan unggah di aula juga ya, Vi, nanti ini terkait dengan biar nggak lupa siapa saja, dan nanti kalau sudah fix mungkin minggu depan akan saya atau Minggu atau Sabtu akan saya unggah di aula biar tahu siapa-siapa saja biar nggak lupa. Kalau misalnya tidak ada, saya ingin kita diskusi terkait dengan policy, apa sih kebijakan-kebijakan yang sudah diaplikasikan di Indonesia terkait dengan orang-orang atau teman-teman yang memiliki keterbatasan khusus. Perlu diingat teman-teman, saat ini sudah 100% kalau nggak salah ya, klarifikasi jika saya salah, 95-100% Undang-Undang Indonesia itu tidak murni dari 45 Undang-Undang UUD. Jadi sudah banyak direvisi. Kalau mungkin kalian tahu atau telaah lebih dalam, mungkin juga ada yang masa bodoh ya terkait dengan undang-undang ya. Perlu kalian tahu sebenarnya terkait dengan Undang-Undang 45 ini sebenarnya sudah 95-100% itu sudah berubah dari undang-undang yang lalu.
atau undang-undang yang 45 yang kita agung-agungkan ya, maksudnya kita kan selalu ngomong 1945, undang-undang 1945, sedangkan 95% sampai 100%, 100 sampai 90% itu sudah berubah. Jadi artinya apa yang sudah kalian baca hari ini atau sudah kalian pelajari kemarin itu sudah revisi dari undang-undang yang sudah lalu. Semoga sih dapat sedikit memberi kita wawasan terkait dengan policy atau kebijakan dari bagaimana kelompok khusus terkait dengan pelayanan informasinya. Oke, saya akan memilih Anindi, Alfi. Anindi, silahkan sampaikan undang-undang apa atau terkait dengan apa. Silakan Anindi. Ibu, kalau saya itu melihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Bentar. Boleh di-share kalau mau di-share? Ya. Ini kalau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pasal 5 itu ada orang dengan keterbatasan itu atau disabilitas memiliki hak untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Jadi orang-orang dengan keterbatasan atau kelompok khusus itu juga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah daerah lebih khususnya, Bu, kalau yang saya baca. Kalau melihat itu, kalau melihat apa yang sudah kamu baca, apa yang bisa kamu teladani terkait Anda nantinya sebagai calon analis atau calon yang nanti pengelola informasi Anindi? Kalau saya mungkin ini ya Bu ya, kan kelompok khusus terutama disabilitas itu yang mungkin lebih diperhatikan itu tunanetra sama tuli sama tuli seperti itu. Jadi kalau untuk tunanetra itu disediakan informasi-informasi yang tidak hanya berupa visual tapi juga audio gitu. Jadi orang-orang tunanetra itu bisa mendapatkan informasi melalui audio seperti itu. Gitu ya. Oke, thank you. Ini Ken, silakan Ken. Apa yang bisa kamu sampaikan atau share terkait dengan kebijakan atau policy terkait dengan kelompok khusus, Ken? Iya, dalam bidang aksesibilitas terhadap bacaan, bahan bacaan untuk teman-teman penyandang disabilitas, itu tuh saya ambil dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan. Di situ tuh termuat bahwa masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan membaca buku sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada pasal tersebut itu menjadi landasan dalam perlindungan hak penyandang disabilitas atas akses terhadap buku bacaan. Dalam pasal itu pula, itu dapat digunakan untuk mewujudkan berbagai macam bahan bacaan yang aksesibel, baik bagi penyandang disabilitas dengan hambatan penglihatan atau pendengaran, seperti yang disampaikan oleh Anindi Alfi tadi. Terus bagaimana kamu menyikapi hal tersebut, Niken? Dalam menyikapi hal tersebut tentunya perpustakaan atau layanan informasi itu tidak boleh melihat hanya dari pengguna yang melihat kebutuhan penggunanya dan menyediakan beberapa penyandang disabilitas atau yang memiliki kebutuhan mereka itu sama rata dan sama rasa seperti teman-teman pada umumnya yang tidak memiliki gangguan atau kebutuhan khusus gitu. Betul.
banyak, tapi pada dasarnya di realita masih banyak. Ini kalau kita bicara pusat informasi, satunya perpustakaan, ini banyak yang misal museum dan lain sebagainya. Ini kita bicara perpustakaan, itu mungkin masih belum menyediakan akses pelayanan informasi terkait dengan koleksi-koleksi ya, baik koleksinya maupun pelayanannya. Sebenarnya ini materi di minggu ke-7 atau ke-6, cuman saya juga akan menyampaikan sebenarnya informasi, akses informasi itu ada 2 jenis ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mempunyai keterbatasan khusus terkait dengan disabilitas. Itu ada 2, akses informasi secara fisik dan akses informasi secara substansinya atau informasinya. Kalau kita bicara akses informasi secara fisik, bagaimana kita sebagai pengelola informasi menyediakan layanan agar mereka dapat mengakses informasi secara fisik. Jadi secara fisik itu bagaimana dia atau tubuh mereka bisa, tubuh secara keseluruhan ya, organ-organ tubuh secara keseluruhan bisa mengakses informasi secara fisik untuk informasi tersebut. Yang kedua adalah akses informasi secara substansi, ya informasinya. Bagaimana informasi itu dapat diakses dengan mudah atau dapat memberikan kebermanfaatan informasi kepada si teman-teman disabilitas. Jadi sekali lagi ada 2 kategori akses informasi secara fisik dan akses informasi secara substansi atau informasinya itu sendiri. Jadi kalau kalian, jadi mana yang penting Bu? Kalau menurut teman-teman yang mempunyai keterbatasan khusus, beda-beda. Dia mengatakan yang penting saya substansinya saja, bagi teman-teman yang, tidak dapat, misalnya tidak dapat melihat atau, tunanetra misalnya. Ada di sisi lain ada yang mengatakan, yang penting saya bisa datang ke sana, secara tubuh saya, secara fisik datang mengakses, kalau secara substansi saya bisa sendiri, karena saya mandiri, karena saya, tergang atau keterbatasan secara fisik tidak bisa berjalan. Saya perlu dibantu untuk saya datang ke sana, mengunjungi pusat informasi tersebut, untuk bisa mengakses informasi. Untuk masalah substansinya, bagaimana cara mengakses informasi tersebut, saya akan mandiri. Nah, itu tergantung. Karena tidak semua orang, tidak semua disabilitas itu mempunyai karakteristik yang sama terkait 2 jenis akses informasi tersebut. Jadi sebagai pusat informasi atau pengelola informasi, dua-duanya ya memang harus terpenuhi. Bagaimana akses informasi secara fisiknya dan secara substansinya atau informasinya. Karena dua-duanya ini harus saling beriringan. Tidak bisa informasi ini dapat terakses dengan mudah ketika akses fisiknya tidak terpenuhi. Bagaimana mereka bisa mengakses informasi jika mereka tidak bisa datang mengakses informasi sendiri. Meskipun banyak sekali mereka yang sudah mandiri. Contohnya Mas Alfian yang seperti saya contoh. Mas Alfian itu teman-teman dari antropologi, cutting kalian meskipun tidak satu jurusan, cutting kalian yang sangat mandiri dari lahir. Dari lahir itu dalam arti bukan langsung tiba-tiba mengakses informasi, enggak, tapi Mas Alfian ini memang sudah blind itu tidak bisa sama sekali melihat dari lahir. Koreksi nanti mungkin saya salah, tapi insya Allah beliau memang tidak bisa melihat dari lahir, sehingga itu membuat faktor internal dia untuk mandiri. Karena saya sudah tidak bisa melihat dari lahir, sehingga saya terpaksa atau dituntut untuk mandiri, sehingga untuk mengakses informasi saya tidak perlu akses fisik. Saya tidak mau ada bagi sebagian orang yang perlu volunteer untuk datang membantu mereka untuk ke perpustakaan misalnya. Tetapi Mas Alfian ini enggak. Saya tidak perlu dibantu. Saya kalau dibantu berarti menghina saya. Nah, itu tidak semua orang yang juga seperti itu. Ini kembali lagi seperti yang saya disampaikan Niken, bahwa banyak sekali pusat-pusat informasi yang meskipun dalam undang-undang itu sudah ada disebutkan secara eksplisit, tetapi masih mungkin belum yang bisa memberikan akses layanannya baik secara fisik, akses fisiknya maupun secara substansinya, informasinya. Makanya sekarang banyak juga pusat-pusat informasi atau building-building yang ramah, sebenarnya nggak harus bilang ramah ya. Saya sebenarnya sekarang mengurangi kata ramah disabilitas. Semua gedung itu harus ramah tanpa harus disebut ramah. Karena ya memang ada dalam undang-undang. Kalau ramah itu terkesan boleh tidak ramah gitu ya. Kalau ramah, jadi menurut saya kurangi kata-kata ramah disabilitas gitu ya. Karena
ramah disabilitas ya harus wajib bagi pemerintah, bagi setiap instansi itu memberikan layanan untuk mengakses informasi terkait dengan substansi kita. Oke, satu lagi, Angelik, apa yang bisa kamu berikan terkait dengan policy, Angelik? Halo, Bu. Jadi saya tadi sudah mencari dari ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Di bagian pasal 6 itu setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak. Pokoknya, jadi penyandang cacat itu juga berhak untuk mendapatkan sesuatu apa yang kita dapatkan sebagai orang normal gitu, Bu. Jadi kayak nggak harus ada ketimpangan gitu lah, Bu. Dalam pendidikan ya? Banyak sih, Bu. Sebenarnya poinnya tuh ada 6. Ada pendidikan, pekerjaan dan penghidupan, perlakuan yang sama, aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pembinaan taraf, hak untuk menumbuhkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya gitu. Pasal berapa, tahun berapa, mohon ulangi? Pasal 6, di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 97 tentang penyandang cacat. Oke. Itu sudah tertuang jelas ya sebenarnya, cuman masih banyak sekali faktor-faktor internal maupun eksternal yang mungkin tidak terimplementasikan dengan baik. Contohnya saja kita masih kekurangan banyak di Indonesia ini yang terkait dengan orang-orang atau SDM yang memiliki keahlian terkait dengan hal-hal yang difokuskan dalam undang-undang tersebut. Jangankan orang-orang SDM atau instansi pemerintahan, kita saja sebagai masyarakat pada umumnya, karena kita ada materi tentang bagaimana isu-isu masyarakat di kelompok khusus dalam masyarakat ya. Kita saja sebagai orang luar, di luar dari instansi pemerintahan atau instansi yang ada, kita saja kurang aware terhadap teman-teman yang mempunyai keterbatasan khusus atau kelompok khusus ini. Terkait dengan disabilitas ya, karena banyak sekali kelompok khusus disabilitas. Mungkin ketidak-awarean kita itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Kadang-kala kita itu mau membantu tapi sungkan. Mungkin ada yang seperti itu ya. Aduh, saya ingin membantu secara akses, tetapi saya sungkan, malu. Kadang saya juga tidak tahu cara untuk melakukan bantuan terhadap teman-teman disabilitas. Kalian harus tahu ya, cara sederhana saja sebenarnya. Tidak semua disabilitas, kita bicara disabilitas ya, bukan kelompok khusus secara general. Disabilitas, misalnya tunanetra, itu marah ketika dia dipegang tangan. Bukan marah ya, tersinggung, dipegang tangannya. Itu kan kadang-kadang kita nggak tahu ya. Oh ternyata teman-teman disabilitas tunarungu itu tidak bisa kalau dipegang tangan. Kalau kita memanggil pegang pundaknya misalnya. Itu hal-hal kecil yang mungkin tidak semua orang itu tahu hal tersebut. Sehingga bagi teman-teman yang memiliki keterbatasan khusus terkait disabilitas tunanetra ini, orang pertama first impression-nya saja kurang, apalagi nanti mereka percaya trust pada kita untuk memberikan akses informasinya. Karena tidak banyak dari mereka itu akhirnya malas untuk berkomunikasi dengan kita untuk mengakses informasi, terutama karena itu tadi orang berkomunikasi saja, untuk membuka komunikasi saja mereka sudah canggung gitu. Makanya kenapa saya minta dari awal tadi, tolong pelajari tentang karakteristik dari disabilitas yang nanti kalian acu atau pakai sebagai subjek kalian. Karena tidak semua nantinya informan kalian itu mau accepted untuk kalian ajak ngobrol gitu ya. Jadi tolong dicek karakteristiknya. Oh ternyata kalau tunanetra, tolong dipelajari terlebih dahulu. Oh kalau tunanetra itu seperti ini. Oh kalau tunawicara itu seperti ini. Oh kalau tuli itu seperti ini karakteristiknya. Ada banyak kok di buku di internet itu, tolong dipelajari. Gitu.
Terima kasih. Minggu depan selalu saya minta Evi dan Evi lah ya. Evi minta tolong di checklist yang sudah saya tunjuk ya. Checklist yang sudah saya tunjuk setiap minggunya akan saya tanyain terkait dengan policy agar kita selalu mengingat-ingat terus meskipun sama nggak masalah. Misal, oh kemarin sudah dibicarakan oleh Angelic, oh kemarin sudah dibicarakan oleh Niken, nggak apa-apa. Tapi kan perspektif kita selalu berbeda. Oke, kita kembali ke materi. Jadi materi kedua ini sebenarnya sudah kita bicarakan di minggu kemarin ya, atau minggu yang lalu terkait dengan kondisi demografi dari kelompok khusus itu siapa saja dan jenisnya apa saja, dan kita sudah pelajari minggu lalu. Pertemuan kedua ini kita akan mempelajari tentang kondisi demografi kelompok khusus, klasifikasi kelompok khusus kita kemarin sudah pelajari, kondisi demografi juga kita sudah pelajari, landasan penentuan klasifikasi itu juga kita pelajari, nanti kita akan pelajari penyebab terjadinya, nanti kita pelajari dan sampai nomor 6 kita pelajari hari ini. Nah, landasan penentuan klasifikasi itu kita tadi sudah ada beberapa yang sudah teman-teman bacakan, ada di undang-undang, ada di WHO. Jadi menurut komunitas kelompok khusus, komunitas disabilitas di Indonesia itu juga ada. Jadi ada yang sama, ada yang tidak. Kalau menurut WHO misalnya ada 2 karakteristik, ada 3 karakteristik penentuan klasifikasi dari disabilitas misalnya. Kita bicara disabilitas secara general, bukan kelompok khusus secara general. Kenapa? Kemarin kita sudah kita sudah sepakati bahwa yang kita kaji adalah kelompok khusus yang memang secara permanen dan bisa kita lakukan identifikasi untuk melakukan pelayanan informasi. Kemarin saya mengchecklist atau meng-unapprove apa yang sudah dicari Evi. Contohnya misalnya lumpuh otak. Lumpuh otak itu keterbatasan khusus memang, cuman kalau misalnya lumpuh otak biasanya 90% kan tidak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau tidak bisa ngapa-ngapain ya berarti tidak bisa mengakses informasi begitu. Meskipun permanen misalnya. Tapi kan tidak bisa mengakses informasi. Mungkin yang mengakses informasi adalah keluarganya. Bagaimana dia membuat atau mengakses informasi untuk kebutuhan si penyandang atau teman-teman yang mempunyai keterbatasan khusus tadi atau disabilitas misalnya lumpuh. Namun sekali lagi yang kita pelajari kajian kita adalah teman-teman atau kelompok khusus yang mempunyai keterbatasan yang secara permanen bisa kita identifikasi. Kalau tidak permanen atau misalnya tadi lumpuh otak itu permanen ya, tapi kan tidak bisa kalau secara rasional dia kalau lumpuh tidak bisa mengakses informasi baik secara fisik maupun secara substansi atau informasinya. Tapi mungkin bisa, tapi keluarganya, bukan dia seorang personal atau seorang individu, gitu ya. Next. Ini teman-teman juga sudah pelajari minggu lalu, sedikit saya ulangi agar relate di pertemuan kedua. Kelompok khusus selalu saya ulang adalah mereka secara fisik maupun sosial budaya fisik, mental, maupun sosial budayanya dan ekonominya perlu mendapatkan bantuan, bimbingan, dan pelayanan. Terkait dengan IKK adalah pelayanan informasinya. Jadi jangan melebar di luar konteks kita. Bagaimana memberikan pelayanan informasi. Bagaimana dia mendapatkan kebutuhan informasi atau mencari kebutuhan informasi atau memenuhi kebutuhan informasi sehingga kita sebagai pengelola informasi mampu memberikan layanan tersebut. Bagaimana cara mengaksesnya, bagaimana mempackage atau merecycle atau memproduksi produk informasi terkait dengan orang-orang atau teman-teman yang mempunyai keterbatasan khusus. Jadi fokus kita di situ ya, layanan informasinya jangan melebar kemana-mana. Begitu. Nah, saya ulangi lagi, ini juga minggu lalu sudah kita bahas, tidak semua masuk ruang lingkup dari pembahasan kajian informasi dan perpustakaan, kita sudah tadi sampaikan, fokus kepada pelayanan informasi, bagaimana aksesnya, bagaimana pelayanannya, bagaimana koleksi atau produk informasinya,
bagaimana mereka mendapatkan kebutuhan informasi untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan informasinya, baik itu informasi pendidikan, informasi secara general ya, informasi secara general kalian bisa memberikan layanan tersebut. Kemudian kita fokus ke disabilitas karena salah satu pembahasan dari teman-teman yang mempunyai keterbatasan khusus atau kelompok khusus adalah disabilitas yang paling kita fokuskan. Kenapa? Karena mereka yang mempunyai keterbatasan secara permanen yang bisa kita identifikasi untuk kita bantu bagaimana pelayanan atau bimbingan untuk mengakses kebutuhan informasinya. Nah, ini ada banyak ya, saya yang mengambil dari WHO 2021 dan teman-teman bisa mengambil beberapa referensi lain terkait dengan disabilitas itu apa sih? Kalau dikatakan menurut WHO, dia mengatakan bahwa disabilitas itu ketika akibat dari adanya interaksi antara orang yang mempunyai gangguan dan rintangan sikap serta lingkungan sosial lingkungan yang dia hadapi. Jadi dia sebenarnya kalau dia sendiri, kalau dia hidup sendiri, dia nggak merasa mempunyai keterbatasan. Tapi ketika dia berada di lingkungan sosial, ada di masyarakat, ada dalam sebuah kelompok, dia merasa terasingi. Karena ada interaksi, waduh saya kok tidak sama ya dengan yang lain. Sehingga di lingkungan yang dia hadapi saat ini, dia lebih menekankan pada aspek sosial dan interaksi. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ada banyak teman-teman yang mempunyai keterbatasan khusus terkait dengan disabilitas ini merasa saya itu sempurna. Kalianlah yang tidak sempurna. Menurut mereka, ada yang berpandangan seperti itu. Dia akan sempurna kalau dia sendiri. Tapi ketika mereka ada di lingkungan masyarakat, adanya interaksi, dia merasa kok saya berbeda ya dengan yang lain. Contoh saja mereka bisa mengakses informasi dengan mudah, kok saya tidak ya, kok mereka tidak memberikan layanan tersebut ya, sehingga adanya gap karena ada interaksi sosial di dalam masyarakat. WHO juga mengatakan bahwa disabilitas itu terkait dengan impairment, yaitu orang-orang yang tidak berdaya secara fisiknya sebagai konsekuensi dari ketidaknormalan psikologis atau karena kelainan pada struktur organ tubuhnya, baik itu buta, tuli, lumpuh, dan disabilitas mental. Jadi WHO menegaskan ke impairment itu terkait dengan teman-teman yang disabilitas, terkait dengan konsekuensi dan ketidaknormalan psikologis atau karena kelainan secara fisik. Contoh tuli, lumpuh, dan disabilitas mental. Itu menurut WHO. Dan terkait dengan faktor internal dan biologis, maka WHO mengatakan bahwa orang disabilitas atau teman-teman disabilitas atau kelompok yang memiliki disabilitas itu terkait dengan mereka yang secara mental maupun secara fisik itu tidak dapat memenuhi kebutuhan dia secara fisik maupun mental. Jadi dalam masyarakat sehingga ada faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun secara biologis. Secara internal mungkin secara psikologis ya, mungkin ada beberapa faktor tertentu secara internal baik dirinya maupun lingkungannya. Kalau internal berarti berasal dari dirinya sehingga dia memiliki keterbatasan secara mental. Kalau biologis ya berarti berasal dari fisiknya. Jadi internal bisa berasal dari psikologisnya maupun secara biologisnya, itu menurut WHO. Dan teman-teman bisa cek di beberapa panduan atau referensi lain terkait dengan pengertian disabilitas, banyak sekali. Ini hanya saya paraphrase ya teman-teman ya. Sebenarnya secara letterlock atau eksplisit tidak seperti ini, namun ini saya paraphrase. Jadi teman-teman bisa mengakses atau mencari informasi atau definisi-definisi lain terkait dengan disabilitas. Nah, apa perbedaannya disabilitas dengan disability menurut teman-teman? Shalom. Kalau disabilitas dan disability itu apa sih bedanya menurutmu perbedaannya? Atau tidak ada beda, Bu? Disabilitas ya disability. Perbedaannya apa, Shalom? Kalau menurutmu?
Iya Bu, kalau menurut saya disability dan disabilitas ini sama ya Bu. Mungkin yang membedakan hanya bahasanya aja. Karena kalau dilihat dari pengertiannya, disability dan disabilitas kan seperti keterbatasan gitu ya Bu. Jadi menurut saya tidak ada yang membedakan. Ya, hanya katanya saja ya. Iya Bu. Oke. Satu lagi. Nabila Syahrani. Syahrani ya, Nabila Syahrani. Apa perbedaannya? Saya menyebutkan disabilitas dan disability. Apa bedanya? Yang ada bedanya atau menurutmu tidak ada bedanya seperti Salom tadi katakan? Kalau menurut saya, disability itu merupakan suatu yang kayak kerusakan dari fisiknya gitu Bu. Jadi kayak cacat atau difabel gitu Bu, seperti buta, terus yang kakinya mohon maaf nggak ada satu gitu Bu. Kalau yang kalau yang disabilitas itu bisa jadi orang-orang yang dalam hal maksudnya tidak harus dalam hal fisik Bu, tetapi bisa dari lain hal, contohnya dari, psikologisnya atau dari mentalnya, seperti itu Bu. Iya. Kalau dalam istilahnya itu difabel ya, difabel dan disabilitas. Kalau disabilitas itu secara general, kalau difabel itu tadi yang disampaikan oleh tadi siapa? Tadi siapa yang barusan? Nabila Ibu. Nabila ya disampaikan Nabila. Jadi kalau disability sama disabilitas hanya penyebutan katanya saja, tapi dalam bahasa Indonesia biasanya perbedaan itu adalah disabilitas dan difabel. Perbedaannya itu. Kalau disability dan disabilitas sebenarnya hampir similar atau sama ya, tapi perbedaan lain itu mengacu pada disabilitas dan difabel. Kalau disabilitas itu secara keseluruhan general, kalau difabel ya yang mempunyai keterbatasan tadi yang disampaikan Nabila tadi, gitu ya. Kalau disability hanya terkait dengan istilahnya hanya kata pengganti saja ya. Koreksi jika mungkin teman-teman saya salah, koreksi jika saya salah ketika teman-teman punya pandangan lain atau perspektif lain dengan disabilitas dan disability. Oke, kalau disability adalah suatu keterbatasan atau kekurangan akibat dari kelainan gangguan kemampuan untuk melakukan aktivitas dengan cara atau dalam tingkat yang dianggap normal bagi manusia. Nah, di Indonesia dikatakan difabel itu tadi. Difabel sebenarnya. Jadi sebenarnya disabilitas dengan difabel itu sedikit berbeda karena penyebutan definisinya tadi, disabilitas secara keseluruhan. Kalau difabel artinya ya kekurangan atau keterbatasan terkait dengan tadi disampaikan Nabila tadi, tuli, kemudian buta, dan lain sebagainya. Tolong teman-teman, saya masih belajar terkait dengan penyebutan terkait dengan teman-teman yang disabilitas ini ya. Jadi mohon jangan contoh saya jika saya salah penyebutannya, karena saya juga masih belajar terkait dengan penyebutan tentang disabilitas atau difabel. Jadi tolong koreksi jika saya salah. Jadi jangan saya kata Bu Ragil begini, bisa jadi saya salah penyebutannya karena juga saya masih banyak belajar terkait dengan penyebutan teman-teman yang difabel. Contoh disabilitas penglihatan itu akibatnya bagaimana, kemudian tidak mampu beraktivitas, makan itu karena apa, tidak bisa minum itu karena apa, kalau tidak bisa naik tangga itu seperti apa, tanpa bantuan orang lain atau alat yang tertentu. Ini contoh tentang keterbatasan ya. Keterbatasan itu maksudnya apa sih? Keterbatasan itu terkait dengan misal contoh penglihatan. Akibatnya kenapa sih? Karena orang tidak bisa melihat itu banyak faktor, teman-teman. Ada yang memang faktor dari lahir, ada yang faktor dia dari dewasa baru tidak bisa melihat, ada yang dari kecil, ada yang baru lahir itu bisa melihat, kemudian
di umur tertentu kemudian tidak bisa melihat. Nah, faktor-faktor ini yang akhirnya juga akan mempengaruhi dia tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan, kalau berdasarkan kajian kita adalah kebutuhan informasinya. Jangan meluas ke yang lainnya ya, karena kita fokus ke kebutuhan informasinya. Jangan kemudian tidak bisa makan, tidak bisa minum, itu juga mungkin juga menjadi keterbatasan. Tetapi yang kita kaji adalah bagaimana keterbatasan mereka untuk mengakses informasi, dan sehingga kita bisa memberikan layanan tersebut. Jangan kemudian meluas bagaimana dia tidak bisa makan, bagaimana dia tidak bisa tidak bisa minum dan lain sebagainya. Memang benar itu mempengaruhi kebutuhan informasi, tetapi kajian kita adalah kebutuhan informasinya. Jadi jangan sampai melebar kemana-mana. Nah, handicap atau rintangannya dalam melakukan atau mengalami keterbatasan itu akhirnya ketidakmampuan dalam menjalankan peran sosial ekonominya. Sehingga dengan adanya keterbatasan informasi, kebutuhan informasi yang tidak terpenuhi, maka ketidakmampuan dalam menjalankan peran sosial ekonominya. Kalau teman-teman yang normal, kita yang normal, kita bisa menjadi polisi misalnya, kita bisa menjadi poluan, tetapi karena keterbatasan mereka, sehingga mereka tidak mampu mendapatkan peran sosial dan ekonominya. Misalnya peran sosial, seharusnya kalau menurut undang-undang mereka berhak menjadi RT atau RW misalnya. Namun karena keterbatasan hal tadi sehingga tidak mampu tidak mampu berperan dalam sosial ekonominya. Akibatnya kerusakan secara fisiologis dan psikologis baik karena sebab abnormalitas fungsi atau karena disabilitas. Contoh terisolir dari lingkungan sosialnya. Kalau misalnya mereka mampu memenuhi kebutuhan informasinya sehingga mampu eksis dalam sosial ekonominya, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Namun ketika tidak mampu memenuhi kebutuhan informasinya sehingga tidak mampu eksis dalam sosial ekonominya, bisa jadi mereka akan terisolir. Banyak ya yang sudah terjadi di lingkungan masyarakat. Misalnya seperti yang saya berikan tadi. Oh, mereka misalnya tidak dapat melihat misalnya atau tunanetra. Banyak terasingkan oleh masyarakat. Kalau dia mampu eksis dan memenuhi kebutuhan informasinya, sekali lagi saya memberikan contoh ke Alfian. Dari bayi, Alfian ini memang tidak dapat melihat sama sekali. Sehingga dia mampu survive, bagaimana dia survive untuk memenuhi kebutuhan informasinya sehingga dia mampu untuk sekolah, mampu untuk mempunyai literasi yang baik, mampu beradaptasi sehingga tidak terkucilkan, bahkan dia menjadi salah satu orang yang dipercaya di lingkungan masyarakatnya karena dapat memenuhi kebutuhan informasinya, baik itu pendidikannya, kebutuhan ekonominya, informasi terkait dengan olahraganya, terkait dengan bagaimana dia harus berinteraksi dan seterusnya. Dia mampu memenuhi itu sehingga dia dapat eksis di lingkungan sosialnya. Mempengaruhi baik psikologis maupun fisiologinya atau fisiknya. Kalau ketika kita tidak bisa eksis dalam sosial lingkungan atau sosial maupun ekonominya, maka akan mempengaruhi fisiknya sehingga akan terpuruk sehingga akhirnya terkucilkan dalam lingkungan masyarakatnya. Bagaimana dahsyatnya dalam tanda petik kebutuhan informasi ini harus terpenuhi agar mereka dapat eksis. Kalau misal kebutuhan informasi tidak terpenuhi, mungkin bisa jadi mereka tidak dapat eksis dalam sosial dan budaya dan ekonominya. Namun dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal dari penyandang cacat tersebut. Bisa jadi mereka mau eksis tetapi dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, banyaknya banyaknya perspektif, banyaknya asumsi-asumsi liar di masyarakat sehingga dia meskipun dia eksis sendiri namun dia terpengaruh oleh lingkungan eksternal yang tidak membantu mereka atau setidaknya aware terhadap mereka sehingga juga akhirnya mereka meskipun mampu memenuhi kebutuhan informasinya kadangkala akan terpengaruh oleh lingkungan eksternalnya sehingga akhirnya meskipun dia mempunyai motivasi untuk memiliki akses informasinya, namun ketika dia dalam lingkungan masyarakat tidak terpenuhi atau terpengaruh oleh
perspektif-perspektif yang negatif oleh masyarakat sehingga akhirnya eksistensi ini malah terhambat. Nah, itulah pentingnya kita bagaimana memenuhi kebutuhan informasi meskipun mereka terhambat dari segi internal maupun eksternalnya. Ada yang perlu didiskusikan, teman-teman? Ya. Nah, penyebab disabilitas itu ada banyak ya, teman-teman. Ada penyakit, ada infeksi melalui virus atau bakteri, herpes atau meningitis. Itu banyak sekali. Kenapa kok kita harus tahu? Karena dengan hal ini kita bisa tahu mengetahui bagaimana kita harus bersikap sebagai calon pengelola informasi. Karena karakteristik ini melalui sebab-sebab ini kita tahu dari kecil sebenarnya saya mungkin ada cutting kalian yang dulu masuk di kita atau di IIP kemudian karena terpengaruh oleh eksternalnya, tidak adanya awareness terhadap teman-temannya kurang aware sehingga dia akhirnya mengundurkan diri di IIP. Padahal tinggal skripsi saja. Dia bukan bawaan dari lahir ya. Jadi ini penyakit atau infeksi, mungkin bukan meningitis atau herpes ya. Jadi dari kecil dia dapat melihat. Dalam waktu SD atau SMP karena adanya tertentu sehingga dia matanya itu terkondisikan tidak dapat melihat secara penuh. Terus dalam SMA akhirnya hanya separuh satu matanya. Terus kuliah sama sekali blind itu tidak sama sekali dapat melihat. Hal ini perlu pengelola informasi tahu agar kita tahu semenjak kapan tahu mengenai buku misalnya. Kalau kita flashback ke sejarahnya. Dengan adanya akibat ini, adanya pengetahuan tentang akibat ini, kalian bisa tahu, dari lahirnya itu seperti ini, sehingga karena kecelakaan atau kondisi-kondisi terkait penyakit, sehingga seperti ini. Sehingga kami mampu untuk memberikan layanan informasi yang seperti ini. Mungkin dia sudah mengenal karena keterbatasan dalam historis dia sebagai makhluk individu, misalnya di SMA saya dapat melihat dari 0 lahir sampai SMA saja. Di SMA saya tiba-tiba ada kecelakaan misalnya sehingga tidak dapat melihat misalnya. Sehingga itu mempengaruhi kita atau memberikan informasi ke kita bagaimana kita sebagai pengelola informasi dapat bertindak. Kalau misalnya orang yang tidak dapat melihat dari SMA, misal dari dewasa, mungkin kita harus benar-benar tahu karakteristiknya. Mungkin dia akan lebih sensitif ketika ditanyai terkait dengan apapun yang terutama tentang informasi. Karena dari awal dia tidak blind atau tidak buta ya. Tetapi kalau dari awal dia sudah tidak dapat melihat, mungkin akan tidak sesensitif itu sehingga ketika ditanyai tentang apa sih kebutuhan informasinya, mungkin dia akan sangat available untuk diajak berbicara. Namun kadangkala ada orang yang memang atau teman-teman disabilitas yang dari kecil tidak dapat melihat, tetapi di dewasa dia dari kecil dia bisa melihat dan dewasa tidak bisa melihat, mungkin lebih sensitif sehingga kita sebagai pengelola informasi harus tahu kondisi-kondisi tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan tepat gitu. Yang kedua ada bawaan dari lahir seperti yang saya sampaikan tadi terjadi pada masa kehamilan. Jadi ibu-ibu ketika beliau hamil ini mungkin ketika hamil mungkin ada obat-obatan tertentu atau minuman-minuman tertentu atau makanan-makanan tertentu yang mengakibatkan si ibu akhirnya terjadi infeksi atau terjadi gangguan-gangguan sehingga mengakibatkan anak tersebut lahir secara cacat. Itu sudah banyak ya, ada cacat mental, ada Down syndrome dan sebagainya. Dengan hal ini sehingga kita sebagai pengelola informasi kita tahu bagaimana memberikan layanan informasinya. Apakah kalau Down syndrome mungkin kita harus
tahu ibunya seperti apa. Karena kalau Down syndrome biasanya tidak bisa lepas dari ibunya, sehingga kita harus tahu kalau Down syndrome ini mungkin dia sebagai masyarakat dan sebagai individu perlu informasi. Namun dia karena keterbatasan, maka kita sebagai pengelola informasi harus tahu nih siapa penanggung jawabnya, misal ibunya, bagaimana ibunya memberikan akses informasi kepada anaknya dan seterusnya. Nomor 3 karena kecelakaan ya, ada di rumah, di tempat kerja dan kecelakaan lain-lain ya terkait bagaimana dia memiliki keterbatasan terkait fisik maupun psikologis sehingga dia cacat karena terjadi kecelakaan. Jadi ada beberapa penyebab disabilitas terkait dengan dia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu didiskusikan? Next ya. Nah, ini yang terakhir. Ada penyebab lainnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi citra diri disabilitas. Nah, ini terkait dengan bagaimana isu-isu mereka atau teman-teman disabilitas di dalam lingkungan sosial. Pandangan yang menilai berharga fisik seseorang. Contoh ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, masih banyak teman-teman yang kita bicara blind ya, orang-orang yang tidak bisa melihat sama sekali karena orang buta atau tidak bisa melihat itu bisa jadi dia hanya melihat cahaya, ada yang bisa hanya melihat warna-warna tertentu, ada yang bisa hanya melihat sedikit dan seterusnya. Itu jenis-jenisnya ada banyak ya. Namun kalau disebut blind itu benar-benar tidak dapat melihat. Pandangan yang menilai berharga fisik seseorang. Jadi saya sebagai makhluk individu, saya normal sehingga saya sangat ya istimewa. Padahal tidak semua orang itu tidak semua disabilitas mengatakan bahwa kita itu disabilitas, bahwa ada yang mengatakan di beberapa literatur, tolong koreksi jika salah-salah, mungkin teman-teman menemukan di beberapa literatur yang pernah saya baca yang mengatakan bahwa sebenarnya teman-teman disabilitas itu menganggap dirinya normal. Kitalah yang abnormal menurut pandangan mereka. Contoh teman-teman autis mengatakan saya normal. Meskipun secara fisik, secara mental itu kalian melihat saya itu aneh. Padahal menurut saya paling normal. Saya secara IQ, saya sebagai misal disabilitas autis itu saya tinggi IQ-nya daripada kalian. Ada yang menganggap seperti itu. Padahal di sisi lain, kalian sebagai teman-teman yang mempunyai fisik secara normal, baik fisik maupun psikologis secara normal, menganggap kita lah paling normal. Nah, itu masih menjadi perdebatan ya, ada di beberapa literatur mengatakan teman-teman disabilitas lah yang normal, bukan mereka yang atau kita lah yang normal. Nah, etika dalam pekerjaan, masih banyak dari kita, bahkan mungkin saya juga masih berperspektif, oh pantesan dia itu begitu, karena dia tidak bisa melihat. Mungkin ada yang teman-teman masih seperti itu ya, oh pantesan dia itu tidak dapat memenuhi tugasnya dengan baik karena dia seperti itu dalam tanda kutip ya. Masih banyak perspektif-perspektif, pemikiran-pemikiran orang yang mempunyai etika dalam pekerjaan. Oh tentu saja kalau orang disabilitas itu harus begini, atau mungkin sebaliknya, oh teman-teman yang disabilitas itu harus diperlakukan seperti ini. Padahal tidak semua teman-teman disabilitas itu yang mau untuk diberikan bantuan. Ada yang mandiri, ada yang tidak mandiri. Oh okelah, jadi secara sosial itu kadang-kadang kita menyepelekan. Padahal tidak semua disabilitas itu tidak perlu untuk bantuan. Kadang-kadang mereka mandiri. Jadi masih ada pengecualian-pengecualian secara etika dalam pekerjaan mereka untuk dalam sosial itu seperti apa. Kemudian nomor 3, kurangnya kesempatan untuk memecahkan masalah sendiri. Oh, menurut kita, mereka yang mempunyai disabilitas perlu kita bantu karena mereka mungkin tidak bisa memecahkan permasalahan itu sendiri. Padahal tidak semua seperti itu. Karena ada disabilitas yang sangat mandiri, sangat-sangat mandiri. Karena menurut mereka kalau mereka dibantu itu malah membuat mereka tersinggung. Saya itu normal, kenapa harus saya dibantu? Padahal kita sebagai orang normal menurut kita sendiri
itu kalau melihat teman-teman disabilitas, itu perlu kita bantu. Aduh, harus kita bantu karena saya yakin mereka tidak bisa. Nah, itu yang perlunya kita itu tahu karakteristik dari mereka yang disabilitas itu seperti apa. Tidak semua dari teman-teman yang disabilitas itu tidak mandiri. Sehingga tapi masih banyak perspektif di luar sana yang mempunyai citra-citra tertentu atau perspektif tertentu tentang disabilitas. Yang keempat, kurangnya kesadaran untuk berperan aktif di masyarakat. Nah, ini yang masih mungkin sekarang di era-era 3 tahun, 5 tahun terakhir ini sudah ada banyak enggak banyak sih, setidaknya tidak sedikit instansi-instansi yang menerima teman-teman yang disabilitas. Jadi setidaknya ada kesadaran dari pemerintah untuk menerima teman-teman yang disabilitas. Terutama misalnya disabilitas fisik ya, misalnya tidak dapat berjalan atau tidak mempunyai kaki misalnya, itu masih punya kesempatan. Bahkan di Universitas Airlangga sudah beberapa kali kita menerima mahasiswa yang mempunyai keterbatasan secara fisik, tidak dapat berjalan atau tidak mempunyai kaki salah satunya. Baik itu jenjang S1, S2, S3 itu ada. Dan di FISIP itu salah satu yang sangat aware terhadap disabilitas. Salah satunya adalah membangun lift. Jadi jangan kalian kalau masih bisa jalan kaki, jalan naik tangga, yo jalanan naik tangga, ojo naik lift ning FISIP. Ya teman-teman ya. Oh enak pegel naik lift aja di FISIP itu, jangan. Itu teman-teman yang kita bangun atau membuat lift di FISIP itu ya untuk teman-teman disabilitas. Kalau teman-teman mau naik ke atas atau turun ke bawah naik lift, berarti teman-teman dianggap disabilitas. Jadi mulai sekarang aware lah terhadap teman-teman disabilitas. Kalau lift itu dipergunakan untuk teman-teman disabilitas atau kelompok khusus, ya jangan dipakai kecuali kalau krusial, gitu ya. Jadi kalau besok saya tahu Iqbal tiba-tiba naik lift, kamu disabilitas ya Bal gitu, nanti tak tanya gitu. Kalau bisa naik lift dari 1 sampai 3 kan nggak terlalu effort ya. Kalian kalau mampu ya berikanlah kesempatan itu untuk teman-teman disabilitas. Bu, orang raga digawe ae lho Bu, yo tak gawe gitu ya. Jadi sekarang aware-lah terhadap setidaknya lingkungan kalian. Kalau kalian tidak mampu membantu, ya setidaknya aware terhadap hal-hal atau sedikitnya hal kecil terkait dengan teman-teman yang disabilitas. Misalnya contoh, jangan memakai fasilitas yang dipakai untuk teman disabilitas, yaitu untuk disabilitas. Contoh parkir misalnya, ini di luar konteks informasi ya. Contoh parkir misalnya. Sekarang masih banyak ya mal-mal yang menyediakan parkir untuk disabilitas. Ya kalau misalnya untuk disabilitas ya jadi gawe teman-teman disabilitas. Kalau misalnya tangga untuk tangga itu di mal-mal mungkin sudah ada yang ini ya yang datar itu ya. Kalau untuk teman-teman yang untuk kursi roda misalnya, ya jadi gawe itu salah satu awareness yang bisa kita terapkan untuk aware terhadap teman-teman disabilitas. Kalau misalnya kalian mampu ya kalian setidaknya aware. Kalau tidak bisa membantu ya setidaknya paling kecil udah aware. Gitu. Ada yang perlu ditanyakan, teman-teman? Next ya. Nah, terakhir akibatnya kenapa? Akibat dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi, akibat adanya ketidakterimaan atau tidak diterimanya mereka dalam lingkungan masyarakat, akibatnya apa ngaruhnya? Akibatnya depresi yang harusnya skalanya tingkat misalnya disabilitasnya itu atau tidak disabilitas secara psikologis itu 1, akibat depresi sehingga dia 5 kategorinya. Dengan kategori ini kita sebagai pengelola informasi aduh semakin susah nih memberikan pelayanan informasi terhadap mereka. Akibatnya depresi, baik depresi individu tersebut maupun mungkin depresi volunteer atau orang-orang di sekitarnya, sehingga dia tidak mampu untuk eksis sebagai seorang manusia. Hilang rasa percaya diri, karena pengaruh-pengaruh yang saya sebutkan tadi, sehingga hilang rasa percaya diri terhadap mereka sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.
Nomor 3, rendahnya keterlibatan di lingkungan. Karena hal-hal yang saya sebutkan tadi, isu-isu yang saya sebutkan tadi, akhirnya mereka rendah keterlibatan. Ya sudahlah, karena saya juga diasingkan, ya sudahlah menurut mereka seperti ini, ya sudahlah, akhirnya mereka rendah diri terhadap keterlibatan di lingkungan sosial. Seharusnya mereka mampu. Nomor 4, terhambatnya hubungan sosial. Karena adanya perspektif-perspektif itu atau isu-isu yang saya sebutkan tadi, contohnya akhirnya terhambatnya hubungan sosial. Tidak ada teman, mungkin ada teman-teman disabilitas yang mampu untuk mandiri sehingga dia tetap eksis. Ada yang akhirnya mengucilkan diri dari lingkungannya sehingga tidak dapat teman, tidak mampu mempunyai interaksi dengan teman-temannya. Terhambatnya hubungan sosial. Yang terakhir, munculnya tingkah laku yang beresiko. Ya banyak ya tingkah laku yang berisiko, sehingga ada yang namanya teman-teman disabilitas autis misalnya, itu dia akan tremor misalnya kalau tidak sesuai dengan apa yang kehendaknya, tremor, atau mungkin paling jeleknya adalah bunuh diri gitu ya. Munculnya tingkah laku yang beresiko, tremor, kemudian banyak ya, ada tremor kalau autis, kemudian paling buruk ya bunuh diri gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertemuan kedua. Dan teman-teman sudahkah melihat ininya Deddy Corbuzier ya, tentang siapa, Rafael, siapa yang namanya anaknya ya, autis, baru saja tayang kalau nggak salah. Autis, anaknya Pak Harun yang terkenal itu, kemudian wawancarai oleh Deddy Corbuzier di podcast-nya Deddy Corbuzier. Ada yang sudah melihat? Bagaimana sulitnya Belum, Bu. ya, bagaimana sulitnya kita berinteraksi dengan teman-teman autis. Mungkin kalau saya ngomong extraordinary, mungkin ada yang sudah teman-teman melihat ya di drakor ya, extraordinary. Mungkin kalau di extraordinary itu kan mungkin sudah ditambah-tambahi ya. Mungkin ada yang semulus itu, maksud semulus itu tidak ada terjadi goncangan. Tapi coba kalian lihat di beberapa part, kalau dia melihat kesulitan atau dia melihat si pengacara Wu ini, kalau tidak ada yang melihat ini mungkin ngomong apa sih Buragil gitu ya. Coba dilihat drakor extraordinary terkait dengan autism. Seseorang autis itu dia memang salah satunya adalah jenisnya adalah autis yang mempunyai intelektualitas yang sangat tinggi. Contohnya di film Extraordinary ya, drakor Extraordinary. Di film tersebut mungkin tidak dilihatkan bagaimana seseorang yang memiliki autis itu sangat ketakutan, sangat tremor. Mungkin hanya sekedar goncangan ya di situ, tetapi mungkin ada orang yang sangat mulus-mulus itu dalam arti meskipun dia diganggu, meskipun ada suara-suara keras, itu dia tidak tremor. Tremor itu terguncang, menatap-menatapkan kepalanya. Mungkin ada yang bisa mengontrol kondisi tersebut. Dan mungkin bagi teman-teman yang nanti kebetulan mendapatkan autism, tolong teman-teman benar-benar tahu bagaimana berinteraksi terlebih dahulu dengan teman-teman tersebut. Jadi pelajari terlebih dahulu bagaimana harus bersikap, setidaknya teman-teman harus izin kepada orang tuanya kalau misalnya belum dewasa ya. Karena dengan hal tersebut kalian bisa tahu bagaimana cara berinteraksi. Sekali lagi, karena mereka sebagian besar akan tersinggung jika mungkin apa yang kalian tanyakan itu mungkin membuat mereka tidak merasa senang. Jadi pastikan teman-teman nanti kalau mau observe, benar-benar minta izin, benar-benar tahu kondisinya. Setidaknya kalian tanya kepada lingkungan di sekitarnya, bagaimana beliau, bagaimana dia, dan seterusnya. Jadi minggu depan tolong observe bagaimana karakteristik mereka. Silahkan, minggu depan tidak ada perkuliahan, silahkan saya
setidaknya hari ini karena saya hari ini tidak terlalu banyak atau cukup 5 menit lagi saya sudahi, teman-teman bisa nanti diskusi terkait dengan observe dari 4 ya, Evi 4 ya, 4 atau 3 ya. Aspek secara isu sosial, isu di masyarakat, apa saja ya, lupa saya. Isu-isu di masyarakat, kemudian pelayanan, akses, dan apa ya, 4 aspek kalau nggak salah. Ya, F ya. Coba dilihat di Sebentar saya cek di kontrak lagi. ya kontrak. Seingat saya 4. Isu-isu di masyarakatnya seperti apa, jadi kalian bisa bercerita sebenarnya mereka itu seperti apa. Dan mungkin tidak harus minggu depan, teman-teman mulai dari sekarang bisa sedikit mengobserve bagaimana sih mereka karakteristiknya seperti apa. Karena pertama yang perlu kalian lakukan adalah berkomunikasi, itu paling pertama yang harus kalian lakukan. Kalau kalian tidak mampu berkomunikasi, hanya sekedar mengobserve saja, mereka akan sangat tersinggung. Lah kamu cuma mencari data saja dari saya, tetapi kamu tidak mau berteman dengan saya, itu sangat menyinggung mereka berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau kalian mau mengobserve, tahu bagaimana dia, kalian harus berteman dengan mereka. Berteman dalam tanda kutip ya, berteman, mampu berkomunikasi, mampu berinteraksi, sehingga dia akan senang, sehingga akan nyaman, sehingga mereka akan juga bisa dengan mudah memberikan informasi yang ingin kalian dapatkan. Gitu teman-teman. Ada 4 ya, F ya? Iya, ada 4. Fenomena tentang perspektif dan isu-isu kelompok, fenomena kebutuhan informasi bagi kelompok khusus, fenomena layanan informasi bagi kelompok khusus, dan fenomena akses informasi. Oke, Evi bisa minta tolong di-share sebentar? Iya. Oke. Oke, fenomena perspektif dan isu-isu kelompok khusus di masyarakat. Oke, fenomena kebutuhan informasi bagi kelompok khusus, fenomena layanan informasi bagi kelompok khusus, fenomena akses informasi bagi kelompok khusus. Mungkin tidak harus semuanya terpenuhi pada minggu besok ya, tetapi setidaknya teman-teman punya beberapa hal terkait dengan 1, 2, 3, 4, setidaknya 1 dan 2 itu terpenuhi di minggu pertama. Nanti kita tolong teman-teman, tolong minta ke atas, Evi. Minggu keempat. Oke. Kehidupan sosial kelompok khusus, fenomena layanan informasi bagi kelompok khusus, fenomena akses informasi bagi kelompok khusus. Oke, peran kelompok khusus dalam masyarakat, reaksi masyarakat kelompok khusus. Oh begini, berarti minggu ketiga teman-teman mengobserv tentang isu-isu dan nomor dua itu apa tadi ya? Isu-isu dan kebutuhan informasi bagi kelompok khusus, teman-teman. Minggu keempat, teman-teman mengobserv tentang fenomena layanan informasi bagi kelompok khusus dan fenomena akses informasi bagi kelompok khusus. Jadi, 1 dan 2, minggu ketiga dan minggu keempat, teman-teman mengobserv 4 hal tersebut. Yang minggu kedua, minggu ketiga, teman-teman mengobserv tentang 1 dan 2. Ini minta tolong di ini ya, minta tolong nanti diganti F 3 dan 4 ini nggak usah di minggu ketiga. 3 dan 4 ini nggak usah karena keempatnya ada di sini. 3 dan 4 harusnya ada di sini. Paham ya, Evi? Jadi saya ingatkan, minggu ketiga teman-teman mengobserv tentang bagaimana isu-isu kelompok khusus di masyarakat dan bagaimana fenomena kebutuhan informasi bagi kelompok khusus. Bagaimana sih mereka mengakses kebutuhan informasi kelompok khusus? Pastikan kebutuhan informasi yang sering mereka akses ya teman-teman. Yang sering mereka akses itu apa sih? Misal kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan apa itu yang kalian dalami. Paham teman-teman? Jadi
Karena kebutuhan informasi itu ada banyak, kebutuhan informasi pendidikan, kebutuhan informasi tentang film, kebutuhan informasi tentang musik, kebutuhan informasi tentang apa, tapi tolong cari kebutuhan informasi yang sering sekali mereka akses itu apa. Itu yang kalian, mungkin setiap kelompok akan berbeda-beda. Mungkin kelompok satu akan sering mengakses informasi tentang kebutuhan, game, yaitu yang di ini ya, yang diakses. Kenapa kok harus game? Kenapa kok nggak yang lain? Yang kalian, sering akses itu apa? Apakah pendidikan? Apakah apa? Apa yang sering diakses? Kebutuhan informasi apa yang sering mereka butuhkan, dalam kehidupan mereka sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang minggu keempat, teman-teman mengobserv fenomena layanan informasi bagi kelompok khusus. Bagaimana mereka mendapatkan layanan informasi dalam mendapatkan kebutuhan tersebut. Dan bagaimana fenomena akses informasi bagi kelompok khusus. Layanannya seperti apa, akses informasinya seperti apa yang mereka dapatkan dan mereka terima. Jadi 3 dan 4 tidak ada pertemuan ya teman-teman. Tolong cari observe tentang 4 hal fenomena yang saya sebutkan ini. Mungkin di kontrak perkuliahan mungkin ini 3 dan 4 mungkin tolong diganti. Jadi sekali lagi minggu ketiga tentang isu-isu dan kebutuhan informasinya itu apa saja. Minggu keempat tentang layanan informasi dan akses informasinya. Minggu kelima kita jumpa untuk kita lakukan evaluasi dari apa yang sudah kalian dapatkan. Ingat, minggu ketiga dan 4 tidak ada perkuliahan, silakan observasi. Jadi sudah tidak ada lagi, Bu belum selesai, Bu ini belum selesai. Tapi saya yakin tidak mendalam apa yang mungkin dari minggu 3 dan 4 tidak akan bisa mendalam ketika kalian hanya mengobserv 2 jam misalnya atau 3 jam. Jadi mulai dari sekarang teman-teman bisa mulai untuk melakukan observe ke lingkungan-lingkungan yang mungkin sudah kalian ambil sebagai lingkungan yang akan kalian jadikan tempat untuk melakukan observe. Ada yang tanyakan teman-teman? Evi? Ada yang tanyakan teman-teman? Bingung? Tidak ada? Paham ya teman-teman? Boleh ditanyakan nanti Evi, kalau misalnya ada yang teman-teman bingung, sampaikan ke saya, mungkin teman-teman bisa tanyakan ke Evi, dan Evi tanyakan ke saya. Jadi kita jumpa di minggu kelima, ya teman-teman, minggu kelima di tanggal berapa ya Evi, minggu kelima? Minggu kelima, minta tolong Evi dicek tanggal minggu kelima. September. Minggu kelima 5 September ya? Masa? 12. 11. Ya, 12. Oke. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, mungkin cukup sekian ya, karena saya harus ke kampus, ini masih di rumah. Ada perlu di kampus, jadi saya akhiri sekian. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Tolong kondisikan dengan teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung, tolong didiskusikan dengan Evi nanti bisa ke saya, atau mungkin teman-teman bisa langsung ke saya sendiri. Bu, seperti ini boleh ya teman-teman ya. Silahkan didiskusikan dulu. Ingat, pertama hal yang kalian lakukan adalah kalian tahu karakter dari informan kalian. Sekali lagi, boleh mencari informan lain yang mungkin kalau teman-teman tidak dapat melakukan observe secara mendalam terhadap sumber informasi yang pertama. Boleh mengorek ke teman atau ke sumber yang lain, misal ibunya, kakaknya, ayahnya, adiknya, dan seterusnya, atau temannya boleh. Tapi saya sih masih berharap narasumber pertama yang bisa kita lakukan observe, terutama yang autis ya. Kalau yang lain, insya Allah sih bisa lah kalian lakukan untuk observe. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya akhiri sekian.
Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di minggu kelima. Minggu ketiga dan 4 tidak ada. Silahkan observe. Kita jumpa kelima. Nanti 5 akan kita bahas terkait dengan observe kalian di minggu ketiga dan keempat. Gitu ya. Evi, saya tunggu kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Dan saya harap teman-teman enjoy. Meskipun ini berat dalam arti banyak tugas dari yang lain atau tugas dari mata kuliah yang lain. Jadi semoga teman-teman dapatkan setidaknya awareness terhadap teman-teman yang mempunyai keterbatasan khusus, terutama disabilitas. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Salam sehat buat teman-teman semua. Selamat siang dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Yo. Recording stopped.